Qala badul arifin as-sabru salasu maqamat. Jadi manusia di dalam menghadapi musibah itu ada 3 sikap atau keadaan. Yang pertama tarku syakwa. Ini yang penting boten sambat. Lah niki derajate tabiin. Waridho bil makdur. Ketika dia terkena musibah nggih ridho mawon nggih pun lah. Lah anjene kersane Gusti Allah ngeten nggih pripun malih. Lah niki derajate orang-orang zuhud. Nah yang ketiga niki yang paling abot, senang dicoba atau senang mendapatkan cobaan. Nah niki saya ungkapkan bukan untuk diamalkan semuanya, tapi nggih monggo. Sing penting kita ini mesti terkena cobaan. Di keadaan atau di sikap mana? Apakah di situ meninggalkan sambat ya monggo? Apakah di situ menerima dengan keadaan monggo? Lek pingin nyacak atau jajal seneng dicoba ya monggo. Tapi yang jelas semua manusia itu dicoba oleh Allah sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebagaimana dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah memberikan beban itu sesuai dengan kadar keadaan manusia. Dan semoga kita ketika mendapatkan cobaan tetap diberi kesabaran sehingga cobaan itu menjadikan kafarat untuk pelebur dosa kita, sehingga kita di akhirat niku nggih pun resik, tidak ada dosa sama sekali karena di dunia itu sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La baratin nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila habrati Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani wa ila jami iman sabaqona fi hadal masjid Masjid Nur Hikmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kasyifal muskilat, ikshif annal hujub an wujuhi hadhil ma'ani hatta natali ala khafiyati hadhil muskilat wahfatna minal khata' wad dhalam. Fa anta muwaffiqu kulli amrin wa anta alamul ghuyub innalatina astaruna fi ayati laisa manan qalila ulaika la khalaqalam fil akhirah rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ruya annahu alaihi salatu wassalam kharaja dzata yaumin ala ashabi. Diriwayatkan bahwa suatu hari Nabi Muhammad itu pernah keluar dari rumah beliau untuk bertemu dengan sahabat beliau. Faqala, ketika beliau bertemu dengan sahabat, beliau bertanya, kaifa asbahtum? Aidakhaltum fi waqti syobah. Jadi bagaimana keadaan kamu ketika berada di waktu pagi hari? Atau bahasa Jawanya ini ya apa kabare? Isu-isu niku lapo ae sampean. Atau apa saja yang kamu lakukan di waktu subuh? Atau bagaimana keadaan Anda di waktu pagi hari atau waktu subuh? Dan sahabat mengatakan faqalu asbahna. Aisirna fi sobah mu'minina billah jalla wa ala. Di sahabat menjawab bahwa ya alhamdulillah Nabi. Alhamdulillah Kanjeng Nabi. Kita di pagi hari tetap dalam keadaan yakin atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala sallallahu alaihi wasallam wa ma alamatu imanikum. Dan Nabi bertanya lagi, ya sudah kalau sampean ini beriman kepada Allah, tanda-tanda orang beriman itu bagaimana? Jadi simpel, pertanyaan simpel. Lek jenengan itu tasih iman atau Anda itu masih beriman, tanda bahwasanya seorang beriman itu apa? Kemudian dijawab, nasbiru alal bala. Nggih sing penting lek kena musibah niku nggih sing penting sabar.
Jadi sing penting lek kena musibah niku sabar. Nah, dari jawaban sahabat ini dapat dipahami bahwa keadaan manusia niki ketika hidup niku kan macam-macam, Pak. Ada yang dalam keadaan terkena sesuatu yang tidak mengenakkan. Nah, itu namanya musibah. Nah, pada saat itu sahabat ini menjawab, bagaimana dalam apa jenenge keadaan kalian beriman? Nggih pun ketika saya ini terkena musibah nggih pun sabar. Sabar itu maksudnya napa? Nggih pun nggih meneng mawon. Maksudipun nggih mboten sambat, mboten apa jenenge kemrungsung. Artinya menetralisir lah cara bahasane sakniki, menetralisir, mboten gupuh istilahnya. Sehingga nanti ketika orang itu mboten gupuh, enak. Dia itu ketika bersikap akan realistis. Nah, soalnya kadang sing bahaya niku lek wis kenging musibah, tiang-tiang niku gupuh karepe dhewe. Nah, sehingga ketika dia itu gupuh atau mungkin apa namanya berpikiran yang tidak, maka nanti akan mempengaruhi kehidupannya. Tidur mboten enak, beribadah niku mboten enak. Padahal sudah menjadi sunatullah bahwasanya yang namanya hidup niku mboten selalu enak, mesti apa namanya ibaratnya roda berputar niku nggih, ada kalanya mendapatkan kenikmatan, ada kalanya mendapatkan kesusahan. Bahkan dikatakan bahwa dalam hadis meskipun hanya berupa kaki ini apa terkena ri atau istilahnya terkena apa jenenge duri, maka itu bisa menjadi pelebur atau kafarat kita melaksanakan dosa. Nah, sehingga dari sini seharusnya umat Islam niku nggih kalau terkena musibah lebih baik dia itu tidak gupuh alias dia itu menerima. Karena apa? Karena gupuh atau tidak gupuh, kalau memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki hilangnya musibah ya tidak hilang, Pak. Nah, sehingga ketika kita niki mboten gupuh, insya Allah kita bertindak niku nggih lebih realistis. Tapi kalau gupuh, kedisian kali gupuhe nggih pun akhirnya musibah itu tidak malah apa namanya selesai tapi malah bertambah. Terus ngoten. Wa naskuru ala roho, dan ketika kita mendapatkan kenikmatan kita ini bersyukur. Maksudnya bersyukur itu ya mentasarufkan sesuatu kenikmatan tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Dan yang paling penting ini kenapa, Pak? Tidak hidup foya-foya, alias tidak berlebihan di dalam menggunakan kenikmatan. Karena biasanya orang yang di situ terlalu berfoya-foya dalam kenikmatan, ketika dia itu dihilangkan kenikmatannya sedikit saja, akan berubah menjadi dia itu gampang kemurungsung atau gampang sambat. Ini ku rata-rata yang sing sambat-sambat niku karena dia itu terbiasa hidup enak. Sehingga sampai dikatakan oleh sebagian ulama, orang itu kalau hidup biasa berlebih-lebihan, ketika dia dicoba kekurangan sebentar saja, maka dia itu seakan-akan mengira bahwasanya hidup itu sudah kiamat. Nah, sehingga ulama mengatakan wis hidup itu yang sedang-sedang saja. Artinya ketika kita menggunakan fasilitas di dunia ini nggak perlu mewah-mewah, nggak perlu berlebihan. Jadi kalau kerja cari uang ya silakan sebanyak-banyaknya, nggak masalah. Tapi jangan sampai melalaikan ibadah. Ketika Anda menggunakan nikmat, silahkan menggunakan nikmat sesenang-senangnya. Tapi harus ingat bahwa semua itu ada batasnya. Jadi ngoten. Wa nardho bil qada, dan kita rela atau ridho dengan qada atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala alaihi salatu wassalam antumul mu'minuna haqqo. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan ya sudah. Jadi keadaan ini ketika dicoba niku nggih
sabar, ketika mendapatkan nikmat itu nggih bersyukur, nggak foya-foya. Kemudian ketika kita menjalani takdir itu nggih ridho-ridho mawon. Nah, maka itu adalah termasuk tanda bahwasanya dia adalah orang yang beriman secara benar. Nah, memang kalau kita melihat fase kehidupan sahabat Nabi itu nggih macam-macam, Pak. Ada sahabat yang di situ terkenal dengan tijarohnya atau perniagaannya, ya sebagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf. Jadi sahabat Abdurrahman bin Auf ini seorang pedagang yang sukses. Saking suksesnya beliau ketika setiap kali bekerja selalu mendapatkan keuntungan yang besar. Malah diceritakan bahwa suatu hari beliau ini mungkin karena sudah jenuh dengan hidup kaya, akhirnya beliau berniat mensedekahkan semua barang dagangannya yang kualitasnya baik dan menyisakan sekedar untuk kehidupan beliau. Nah, ini peristiwanya ini ketika beliau ini akan hijrah ke Madinah. Pada saat itu harta yang dipunyai beliau disedekahkan semua. Dan anehnya ketika beliau ini hijrah membawa bekal sekedar barangnya, yaitu berupa kurma yang beliau jual. Jadi Madinah itu kebetulan paceklik, tidak ada makanan sama sekali, sehingga satu kurma itu harganya sangat mahal sekali. Nah, kebetulan salah satu sahabat yang bawa kurma yang paling banyak itu beliau. Akhirnya ketika sampai di Madinah, beliau ini ya meskipun membawa kurma yang sedikit atau membawa kurma yang kualitasnya tidak baik, maksudnya hanya kurma yang kualitasnya sedang, tetap akhirnya kurma beliau ini dibeli sehingga beliau ini di Madinah ini mendapatkan uang kembali. Nah, artinya sampai diceritakan bahwa orang ini lek pawane sugih, mboyo napa Pak, mboten seneng sugih, tetep dikersani Gusti Allah iki sugih. Begitu juga sebaliknya. Ada sahabat yang di situ seperti Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah niku adalah mungkin panutan bagi orang-orang yang di situ hidupnya itu sedang-sedang saja. Artinya tidak dikelilingi banyak harta. Jadi saking tawakale beliau niki kerja niki sekedar dan kehidupannya itu lebih banyak dihabiskan untuk melayani Nabi Muhammad. Meskipun beliau niki boten seperti Abdurrahman bin Auf yang tidak punya harta yang banyak sekali, tapi beliau niki mendapatkan kesempatan bisa belajar sering kepada Kanjeng Nabi, karena beliau niki melihat ahwaliyah atau keadaan Kanjeng Nabi, karena beliau niki menjadi pembantunya Nabi. Dan ini macam-macam cara ahwaliyah sahabat niku. Bahkan diceritakan fase kehidupan Kanjeng Nabi niku nggih pasang surut. Seperti yang dulu pernah diceritakan bahwa Nabi Muhammad ketika beliau belum diutus jadi rasul, jadi masih jadi pemuda niku nggih pernah melakukan perniagaan. Bahkan beliau niki bahasane niki buruh niku nggih napa jenenge pernah menjualkan barang milik orang lain. Ya, ini terjadi ketika beliau niki saderenge simah kali Sayyidah Khadijah. Jadi ketika beliau ditinggal sedo kali orang tuanya, kemudian yang merawat beliau yaitu Abdul Muthalib ini juga wafat, akhirnya dirawat oleh Abu Thalib yaitu paman beliau. Abu Thalib wafat, akhirnya beliau niki belajar berniaga. Ketika itu beliau bertemu dengan salah satu wanita yang terkaya bernama Sayyidah Khadijah. Akhirnya beliau ini memperdagangkan barang-barang yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah. Lah anehnya ketika memperdagangkan barangnya Sayyidah Khadijah ini timbullah, karena beliau ini perimpen sampai digelari Al-Amin. Al-Amin itu orang yang bisa dipercaya. Artinya Al-Amin ini tidak akan mengambil keuntungan kecuali kalau memang itu sudah diberikan oleh majikan. Prinsipnya ngoten. Jadi yang lek gemi betul-betul menjalankan amanah, insya Allah roda perusahaan atau roda perdagangan itu akan berjalan.
Nah, akhirnya beliau ini bersama Maisarah. Maisarah niku adalah napa pesuruh atau suruhannya dari Khadijah. Beliau ini berdagang dari Arab Saudi atau dari Mekah ke Syam atau ke Syria. Jadi dari satu negara ke negara lain. Sampai beliau ini disimah kali Sayyidah Khadijah. Dalam keadaan beliau berumur 25 tahun, Sayyidah Khadijah itu sudah janda berumur 40 tahun. Dan ini fase kehidupannya Kanjeng Nabi, sehingga yang dari beliau niki sosok apa namanya pemuda yang giat bekerja, akhirnya beliau ini mendapatkan istilahnya jodoh, dan akhirnya ini yang mengangkat keadaan hidup beliau. Nah kemudian ketika ditinggal wafat Sayyidah Khadijah, nggih pasang surut Pak, napa malih pun dadi rasul Pak nggih. Jadi Rasul niku nggih kehidupannya niki lebih banyak dicurahkan untuk kepada umat. Sampai diceritakan bahwa pada saat beliau ini memperistri Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Khadijah sudah wafat, akhirnya beliau niki beristri dengan Sayyidah Aisyah, sampai diceritakan beliau niki pernah perut beliau diganjel kalih watu kemudian ditali. Ini menunjukkan bahwasanya beliau niki lebih sering laparnya daripada kenyangnya. Dan ini pasang surut Pak. Jadi mulane sampai dikatakan oleh ulama dulu, kalau ada orang kaya kemudian kok dia mendadak miskin, jangan sekali-kali kita mengklaim bahwasanya dia itu adalah orang yang kena azab. Kadang kan ada orang niku mengklaim, wah niki dhisik sugih tapi sakniki melarat. Kaya-kaya dhek niku wis mesti uripe niki salah. Ya, belum tentu, Pak, belum tentu. Belum tentu. Ya, memang sebagian ada. Ketika orang itu tidak bisa menggunakan hartanya dengan baik, semisal pas wae sugih niku nggih digawe kopek, digawe napa jenenge judi slot, semisal digawe invest teng ya niku salah nggih salah, Pak. Cuma enggak semua orang semacam itu. Artinya ada masa di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya niku yang asalnya hidup di dalam kesenangan, kemudian hidup di dalam kesusahan, di mana hidup dalam kesusahan ini sebagai kafarat dosa dia yang pernah dia lakukan. Artinya ketika dia mati dalam keadaan miskin, maka miskin itu yang akan membebaskan dia dari neraka di akhirat nanti. Atau ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.